Ada orang berat melakukan sholat, itu yang salah gurunya. Memang wajib berdiri bagi yang mampu. Anda nggak bisa berdiri, boleh duduk kan. Tapi yang bisa berdiri kok sholatnya duduk, ya nggak sah sholat fardu. Nggak ada air, nggak bisa wudhu pakai tayamum kok. Nggak ada air, nggak ada debu, langsung sholat. Menghormat waktu. Selagi akal masih ada, nggak ada istilahnya meninggalkan sholat. Nggak ada alasan sama sekali. Bahkan jika dia berlumuran najis sekalipun, padahal syarat sahnya sholat adalah harus suci dari najis. Tatonya berlumuran najis yang dia tidak mungkin untuk mensucikannya. Nggak ada air, nggak ada debu, tetap sholat. Jadi nggak ada istilah meninggalkan sholat. Cuman yang perlu diketahui berbeda-beda caranya. Yang jelas sangat mudah. Sebisanya. Misalnya ada sebagian ustadz itu mempersulit sholat. Sampai wudhunya persulit. Gara-gara dia sendiri sulit wudhu. Karena dia punya penyakit was-was. Wudhu sampai 1 jam. Bolak-balik. Muridnya disuruh was-was juga. Takbir gak ketemu. Nah ini merepotkan. Harus gini. Nah, padahal sederhana sekali sholat. Mudah sekali. Maka kalau ada orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah adalah gurunya. Dan sholat bisa di mana saja. Anda harus pakai tempat yang resmi. Anda bisa saja di pabrik Anda. Sebetulnya sholat mudah, maka jangan bersulit. Oh saya bengkel, tetap kau bengkel. Sujud ke oli ini suci. Siapa bilang oli najis? Yang di pantai basah, sholat dengan baju basah sah. Siapa bilang? Tinggal nyebur ke pantai, naik sholat. Langsung pakai baju basah, langsung wudhu. Sholat sah. Di bawah guyuran hujan juga boleh. Dalam sholat cuma 5 yang wajib. 5 pun boleh ditawar. Bacaan sholat Anda itu cuma 5. Takbiratul Allahu Akbar. Yang kedua baca surat Al-Fatihah. Selebihnya nggak ada lagi sampai tasyahud akhir, tahiyat akhir tuh. Tahiyat akhir pun tidak semuanya. Hanya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai itu tok. Setelah itu tambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima assalamualaikum. Selebihnya Anda tidak hafal nggak apa-apa. Fatihah boleh ditawar. Saya nggak hafal Fatihah. Hafalmu apa? Dia tawar boleh. Yang nggak boleh nawar sudah hafal Fatihah pakai baca yang lainnya itu nggak sah. Nggak apa. Sudah hafal Fatihah. Saya pengen gaya ayat yang lain gimana? Nggak bisa dong. Fatihah harus. Kalau yang bagi yang hafal, yang tidak hafal bisa diganti dengan yang lainnya. Bisa dengan ayat yang lainnya sampai dengan zikir. Kemudahan-kemudahan ini harus dihadirkan. Ya ternyata dibaca cuma 5. Tapi bagi orang yang sudah wajib sholat, tolong Ustadz, ajari 5 ini tok, jangan yang lainnya. Kabironya ntar dulu. Zikir yang lainnya ntar dulu, suruh ngapal 5 ini. Karena itu yang wajib. Karena dia hari itu juga setelah masuk Islam, setelah tobat wajib sholat. Kalau anak kecil kan belum wajib sholat. Jadi kalau mengajarkan harus beda, ada ilmunya dong. Jadi kalau ada orang mu'alaf dan sebagainya, jangan diajari kabirau dulu. Ajari Allahu Akbar dulu. Oke, sudah bisa Allahu Akbar? Bisa. Berarti Fatihah. Fatihah sambil pulang di atas mobil, suruh ngerekam Fatihah. Bisa hafal. Kalau enggak, baca. Boleh. Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sah baca pakai kertas juga boleh kok. Wong dia belum hafal kok. Kan gampang banget. Subhana Rabbil Azimi sunnah, Rabbil A'la sunnah. Rabbi fili warhamni wajburi warfa'ni warzuqni dina afi sunnah. Itu sunnah. Nah itu. Jadi perlu kita pahamkan bahwasanya sholat itu mudah. Semua tempat boleh jadikan tempat sholat. Tempat ibadah yang tidak harus. Kalau kita bisa sholat di mana saja. Baru nanti bicara tentang keutamaan, kemuliaan, sholat berjamaah dan ini babnya beda. Nanti dulu, penting sholat dulu ini. Berkehilangan sholat duhur, seorang ibu-ibu jualan di pasar, jualan sayur. Sudahlah berdiri aja ibu di atas sayurnya, sujud di atas sayur. Saya nggak bawa mukena, ibu kan sudah pakai baju muslimah yang solehah itu, yang bagus. Ini kan bukan mukena. Siapa bilang sholat harus pakai mukena? Yang penting menutup aurat. Kakiku kelihatan, lipat pakai sarung suamimu. Atau kaos kaki, selesai. Ini sampai di sini, kasih peniti, cetret, selesai. Jadi gini, selesai. Pakai baju, sudah sholat, nggak usah pakai mukena juga sah. Ini yang perlu kami hadirkan, karena apa? Yang meninggalkan sholat dosanya sangat besar. Lihat perbedaan para ulama. Sehingga ada yang mengatakan meninggalkan sholat, biarpun dia meyakini sholat wajib. Meninggalkan sholat karena malas tadi adalah kafir.